Cinta itu adalah bahasa hati. Buktinya apa? Ada pernikahan. Makanya saya sering katakan, jangan percaya kalau ada anak muda mengatakan kepada pemudi, aku mencintaimu, gombal. Ya, aku mencintaimu, katakan, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat, bikin status. Ya, yang aku rindukan bukan kata-katamu, yang aku inginkan BPKB kita. Ya, buku pernikahan kita berdua, BPKB. Sama, iman juga begitu, butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Amalan. Apa pembuktian Anda meyakini Nabi Muhammad Nabi Anda? Mengikuti tuntunannya. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Maka ada 7 golongan yang santai. Tuh orang kenapa ribut-ribut ya? Kenapa orang itu gelisah ya? 7 ini tenang saja. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk. Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat. Kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, ya Allah, saya di dunia bersama si fulana, saya di dunia bersama si fulan, mohon ya Allah dengan segala kemuliaanmu jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga. Riwayatnya sahih. Perbanyak doa saat sujud, perbanyak doa. Nah, jadi yang kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu baru pembuka doa. Kalau kita belajar fikih sholat, itu tuh pembuka untuk menyambungkan keadaan diri kita sehingga terhubung dengan Allah dan merasakan getaran di jiwa. Kalau udah ada getarannya, bacakan doanya, itu cepat dijawab. Karena Allah tuh menjawab kekhusyuan dalam jiwa kita. Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi, yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asmaul husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidullaha, kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku, minta. Awid Rahman, sebut namaku sang pemberi tanpa batas, maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rezeki, sebut ya Allah, Allahnya dulu, Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah sang pemberi rezeki. Anda belajar atau anak Anda belajar ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah ya Alim, pilih salah satu. Maaf ya, cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan zambun, tapi sunu yuhibbukumullah. Ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan kampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Jangan takut.
kita itu sama. Carilah teman-teman yang punya 3 sifat itu dan lekati dia. Ikuti dia. Kita harus cari ya, yang mengingatkan kepada sholat, ngajak baca Quran, ngajak puasa, berteman dengan orang itu. Nanti keluar dari situ mungkin dia satu punya jabatan, satu punya bisnis, selama berteman bersahabat akrab. Kalau akrab dengan orang-orang solihin, sekalipun kita belum terbawa soleh sepenuhnya, tapi terbawa ke situ, itu akan dipersatukan oleh Allah. Ketika si soleh masuk ke surga, dia berkata, ya Allah, kawanku untuk melihatnya. Allah diperkenankan, panggil temanmu itu, gandeng, ajak dia ke surga. Maka itulah yang dimaksud dengan rajulani yatahabban fillah. Ada 2 orang dari 7 golongan yang bahkan dilindungi sejak yaumul hisab, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berteman mencari orang soleh, dia berusaha menjadi soleh sampai wafatnya husnul khatimah. Bagaimana Allah bisa menolaknya dengan kalimat seperti ini? Perhatikan, ya Allah, aku tancapkan keyakinan yang paling dalam bahwa hanya Engkau yang maha mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon, belum Kau kabulkan juga, tolong tunjukkan kepada aku ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Anda bisa bayangkan, cinta manusia yang terbatas saja memberikan perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cinta Allah yang tanpa batas? Makanya orang-orang yang mendekati Allah tuh sampai mendapatkan cinta Allah itu belum minta, udah dikasih.